Tris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1274. Pemilik perusahaan dan rekannya diganggu oleh preman. Ini adalah pikiran pertama penjaga keamanan. Mereka segera dipompa saat mereka menatap Watt dan yang lainnya dengan tidak ramah. Apakah kamu tidak mendengar mereka? Tersesat sekarang juga. Pemimpin penjaga keamanan adalah seorang veteran. Dalam hal mempekerjakan penjaga keamanan untuk perusahaan, Jasper akan selalu mempertimbangkan para veteran ini terlebih dahulu. Tidak hanya untuk memberi orang-orang yang berbudi luhur ini kesempatan untuk berasimilasi kembali ke masyarakat, tetapi juga karena mereka jauh lebih dapat diandalkan daripada kebanyakan orang biasa. Ini ditambah dengan tunjangan karyawan JW Company yang ekstrim berarti mempekerjakan mereka sebagai penjaga keamanan perusahaan sama sekali tidak buruk. Watt menghentakkan kakinya frustasi saat melihat beberapa penjaga kekar. Dia berteriak di belakang Jasper, dasar B** dan mainan anak laki-laki. Kalian berdua tidak akan menyerah sampai saat terakhir, ya. Anda benar-benar ingin saya meledakkan hal ini di luar proporsi, ya. Baiklah kalau begitu, tunggu saja. Dia baru saja selesai berteriak ketika pemimpin penjaga keamanan mulai menginstruksikan timnya untuk menangani orang-orang ini dan secara fisik memindahkan mereka dari perusahaan. Brengsek, lepaskan saya. Aku bisa berjalan sendiri. Watt berjuang keluar dari genggaman penjaga keamanan sebelum merunduk di sudut jalan dengan ekspresi gelap di wajahnya. Pemimpin penjaga keamanan memandang Watt dan mencibir. Setidaknya lihatlah di mana kamu berada. Beraninya kau datang dan menyebabkan masalah di sini. Kamu pikir kamu siapa? Pemimpin satpam itu kemudian membawa timnya pergi. Sialan. Itu terlalu memalukan, Pak Watt. Apa yang kita lakukan sekarang? Seorang bawahan bertanya dengan muram. Watt menjawab dengan kasar, kami mungkin tidak akan mengalahkan mereka dalam hal bermain kotor, tapi jangan khawatir. Aku akan menelepon kakakku. Dia adalah presiden dari Asosiasi Pengacara Provinsi, dan seorang pengacara terkenal. Dia bahkan mengadakan pertemuan dengan mantan pejabat tinggi Biro Anti Korupsi Harbor City hari ini, jadi aku akan meledakkan masalah ini sebanyak mungkin. Sampai-sampai pemilik JW Company tahu tentang ini. Saya ingin melihat bagaimana si jalang itu akan menjelaskan dirinya kepada pria itu ketika itu terjadi. Wendy kesal saat dia naik lift ke lantai atas. Saya bahkan menabrakkan mobil saya hari ini. Nasib yang buruk. Jasper menghibur, ini hanya sebuah mobil. Aku akan membelikanmu yang baru nanti. Saya berjanji untuk membelikan Anda satu sejak lama tetapi tidak pernah mendapat kesempatan, bukan? Sepertinya ini adalah kesempatan untuk membelikan Anda mobil baru. Tapi mobil ini baik-baik saja seperti dulu, bagaimana dengan orang-orang tadi? Bukankah mereka akan menyebabkan lebih banyak masalah? Membeli mobil baru bukanlah masalah besar karena yang dibutuhkan hanyalah satu kata dari Jasper atau Wendy untuk melakukannya. Dia lebih khawatir bahwa Watt dan anak buahnya akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi mereka di masa depan. Tidak apa-apa, fokus saja pada pekerjaan, aku akan menghadapinya, kata Jasper dengan senyum mata bulan sabit. Dia memang lupa bagaimana Watt mengatakan bahwa saudaranya adalah presiden dari Lawyers Associates. Ini tidak banyak karena itu masih posisi yang relatif kecil. Yang lebih menarik perhatian Jasper adalah pernyataan yang dibuat Watt tentang hiburan orang penting dari Harbor City. Berita yang Mortimer berikan padanya tadi malam ditambah dengan Lawyers Associates ini, Jasper merasa pertemuannya dengan Mortimer akan dimajukan. Ini juga merupakan kesempatan besar bagi Jasper untuk mengamati karakter Mortimer. Bab 1275. Sebagai penanggung jawab Departemen Pengawasan, karakter pria itu jauh lebih penting daripada kemampuan mereka. Jasper tidak akan sepenuhnya yakin hanya karena Zachary telah merekomendasikannya. Watt tidak membuatnya menunggu terlalu lama. Dalam waktu kurang dari 1 jam,
Sementara Jasper masih mengurus tumpukan dokumen, dia menerima laporan. Rupanya, sekelompok orang yang sedang menunggu di Departemen Hukum ingin menuntut perusahaan. Kalau begitu, mari kita lihat. Jasper bangkit dan pergi ke lantai Departemen Hukum. Berhentilah bertingkah bodoh denganku. Itu tertulis hitam putih di kontrak pembelian. Belum lagi itu ditandatangani oleh karyawan perusahaanmu. Jangan berpikir bahwa hanya karena JW adalah perusahaan terkenal, itu berarti kami takut padamu. Saya, Walt Benson, akan menjadi orang pertama yang mengeluh. Itu tertulis hitam putih di kontrak, dan ditandatangani oleh karyawan Anda. Ikuti kontrak dan beli mobil sesuai kontrak atau bayar 3 kali lipat dari jumlah kompensasi. Lakukan atau aku akan menuntut perusahaanmu sampai kamu bangkrut. Jasper bahkan belum berjalan melewati pintu ke Departemen Hukum ketika dia sudah mendengar teriakan Walt yang familiar. Saat itu, manajer umum Departemen Hukum juga menerima berita tentang kedatangan Jasper dan berjalan keluar untuk menyambutnya. Manajer Departemen Hukum adalah seorang pria bernama Eugene Rawls. Dia adalah orang yang cakap, memiliki gelar sarjana hukum, dan sangat berpengetahuan dalam hukum publik dan komersial. Namun, ekspresi pria itu tampak agak masam sekarang. Anda di sini, Tuan Lane, Eugene menyapa Jasper. Bagaimana situasinya sekarang? Tanya Jasper. Eugene tersenyum kecut, orang Walt Benson itu adalah agen mobil yang tampaknya menandatangani kontrak dengan kami untuk alokasi mobil bagi karyawan dan di atas pangkat wakil manajer. Dia membawa saudaranya hari ini. Saya kenal orang itu, Eddie Benson. Dia seorang pengacara terkenal di Provinsi Tenggara, dan presiden dari rekan pengacara. Saya sudah tahu semua itu, jawab Jasper dengan tenang, ceritakan masalah hukum yang dihadapi perusahaan sekarang. Eugene menghela nafas dan menjawab, bagian yang paling merepotkan dari ini adalah bahwa karyawan yang dipecat, June, benar-benar menandatangani namanya di kontrak. Ini menempatkan kami dalam posisi yang berbahaya. Apakah itu dihitung meskipun tidak ada stempel perusahaan? Jasper bertanya dengan cemberut. Ini hanya kesalahan kecil yang bisa kita ambil, tapi itu tidak akan menghalangi legitimasi atau validitas kontrak. Dan June memang menandatangani surat-surat atas nama perusahaan, jadi itu berada di bawah otoritas yang jelas. Ini sangat memperumit situasi. Kontrak itu tidak pernah disetujui oleh perusahaan sejak awal dan June menandatanganinya atas kemauannya sendiri. Sekarang, dia dipecat karena korupsi dan perusahaan kami akan menuntutnya. Dunia korporat akan menjadi tanpa hukum jika hal seperti itu bisa dilakukan. Aku akan masuk ke dalam dan meninjau situasinya terlebih dahulu. Tapi ingat bahwa perusahaan kami tidak akan mengakui gugatan ini apapun yang terjadi. Kita akan pergi jauh-jauh ke Swallow Capital jika perlu. Eugene mengangguk pada pengingat Jasper. Saya mengerti. Setelah berbicara dengan Eugene, Jasper kemudian memasuki ruang rapat Departemen Hukum. Di dalam ruang pertemuan ada Walt dan pria lain yang mirip Walt tapi jauh lebih sopan, Eddie. Akhirnya, ada lagi pria paruh baya dengan ekspresi penasaran di wajahnya saat dia mengamati lingkungan di sekitarnya. Pria ini tampak anggun dan ada aura khusus pada dirinya. Pria itu tampak lembut tetapi sebenarnya galak dan tegas. Ada keganasan tertentu yang tersembunyi jauh di dalam dirinya yang membuat orang lain merinding. Dengan sekali pandang, Jasper bisa melihat aura unik yang dimiliki orang-orang dari Harbor City. Tidak peduli seberapa besar keinginan seorang penduduk daratan untuk bersikap keren, masih jarang melihat mereka meletakkan kotak saku putih di saku dada palsu jas mereka. Mortimer Higgins. Jasper segera mengenali pria itu. Kemungkinan dia datang agar dia bisa memahami bisnis CW Company terlebih dahulu. Kedua tatapan terkunci dan meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka mengenali satu sama lain seolah-olah terhubung secara mental. Bapak, Lane. Mortimer berdiri dan bertanya ragu-ragu. Jasper tersenyum dan mengulurkan tangannya. Bapak, Higgins.
Saya pikir itu akan menjadi beberapa jam lagi sampai kita bertemu. Mortimer menjabat tangan Jasper dan tersenyum. Saya mendengar Benson mengatakan bahwa dia harus datang ke JW untuk menangani beberapa hal, jadi saya pikir saya akan datang untuk lebih memahami perusahaan. Aku tidak mengganggu, kan? Tidak sama sekali, Jasper menggelengkan kepalanya, karena mereka juga ada di sini, maka saya harus menyusahkan Anda untuk memberi saya waktu dulu, Higgins. Kita bisa bicara lebih banyak setelah saya menangani masalah ini. Baiklah, Mortimer secara alami setuju. Namun, pertemuan pertama ini telah meninggalkan kesan yang baik bagi keduanya. Percakapan mereka mengejutkan saudara-saudara Benson. Tidak ada yang mengharapkan apapun dari Watt karena dia memang idiot. Hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang Eddie. Sebagai Presiden Asosiasi Pengacara Provinsi Tenggara, dia tahu perusahaan mana yang tidak boleh dia langgar di dalam provinsi. Jadi, dia datang hari ini karena dua alasan. Pertama, Watt adalah saudaranya, dan kedua, Watt telah menjamin bahwa dia memiliki bukti wanita pemilik JW Company berselingkuh di belakang suaminya. Alasan kedua adalah informasi yang paling penting karena Eddie tidak menginginkan apapun selain menggunakan identitas dan status Mortimer untuk naik lebih tinggi di tangga sosial. Bab 1276. Dia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuannya di depan Mortimer. Namun, tidak hanya Jasper, pemilik JW Company, yang muncul secara langsung, tetapi pria itu juga berkenalan dengan Mortimer. Hal ini membuat jantung Eddie berdebar tak menentu. Pada saat ini, Watt masih tidak tahu implikasi yang lebih dalam dari taktik kecil mereka. Dia hanya bingung bagaimana Jasper dan Mortimer saling mengenal. Bapak Higgins, jangan biarkan bajingan bodoh ini berbohong padamu. Dia hanya mainan anak laki-laki dan sampah yang bergantung pada gaji wanitanya. Kamu mungkin tidak tahu, tapi dia berselingkuh dengan Wendy, nyonya pemilik JW Company. Pemilik perusahaan JW pasti akan membunuhnya begitu dia tahu. Dia tidak lebih dari pembohong dan AB Asteris Star. Watt merasa segar setelah memarahi Jasper, berpikir bahwa dia telah mengungkap wujud asli pria itu. Dia menatap Jasper dan menunggu untuk melihat ekspresi panik di wajah pria itu sebelum dia menyadari bahwa semua orang di ruangan itu menatapnya seperti dia gila. Tatapan Jasper adalah yang paling unik dari semuanya. Itu menyenangkan tetapi juga membawa sedikit rasa kasihan. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Dada Watt menegang ketakutan, dan dia menoleh ke wajah Eddie yang pucat saat dia mengulangi, Ed. Aku bilang mainan anak laki-laki di sana itu benar-benar idiot. Jangan takut padanya, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Kami tidak akan menyinggung pemilik JW sama sekali. Yang harus kita lakukan adalah memberitahu dia berita itu dan dia bahkan akan berterima kasih kepada kita. Yang dia dapatkan sebagai tanggapan hanyalah tamparan besar dan berat. Eddie menamparkan wajah Watt dengan keras. Terkejut, seluruh wajah Watt dipelintir ke samping oleh kekuatan itu. Cek kamu, tolol bodoh. Marah dan panik, Eddie membuka mulutnya untuk memarahi Watt. Dia tidak memiliki pikiran untuk mempertahankan sikap yang sesuai dengan Presiden Asosiasi Pengacara. Apakah kamu tahu siapa dia? Itu Jasper Lane, pemilik JW Company. Jika kamu memiliki keinginan mati maka pergilah bunuh diri di tempat lain, jangan seret aku ke sini bersamamu. Aku tidak punya saudara laki-laki bodoh sepertimu. Sebuah tamparan dan omelan yang keras. Ini adalah sambaran petir metaforis. Itu secara metaforis mengenai Watt tepat di kepalanya. Pria itu tercengang, dan dia merasa setengah jiwanya terguncang keluar dari tubuhnya setelah mendengar berita itu. Bagaimana bisa? Watt berteriak serak. Watt menunjuk Jasper dan berkata dengan frustrasi, bagaimana dia bisa menjadi pemilik JW? Dia masih sangat muda. Kamu berbohong padaku. Kamu benar-benar bodoh. Nada bicara Eddie dingin. Pada saat ini, dia bahkan merasakan keinginan untuk memakan Watt hidup-hidup.
Tidak ada yang berani menyinggung Jasper di Provinsi Tenggara. Dia benar-benar menyesal tergoda oleh Watt untuk membuat masalah di JW sekarang. Dia bahkan dengan sedih ingin menunjukkan kemampuannya di depan Mortimer, dan mungkin berkenalan dengan Jasper juga. Semua rencananya kacau sekarang. Watt juga merasa kacau. Watt duduk di kursi dengan lemas dan menatap Jasper dengan ketakutan. Mulutnya berkedut beberapa kali saat dia ingin memohon belas kasihan pada Jasper, tetapi tidak ada yang keluar meskipun kata-kata itu ada di ujung lidahnya. Pada akhirnya, Watt hanya menatap Eddie dan berkata sambil terisak, "Ed, selamatkan aku." Eddie mengatupkan rahangnya. Dia tidak ingin apa-apa selain mengalahkan Watt sampai mati sekarang, tetapi terlepas dari semua ini, pria itu masih saudaranya. Pada pemikiran ini, Eddie mengumpulkan keberanian untuk memberitahu Jasper, "Ini benar-benar salah paham, Tuan Lain." Jasper duduk di depan ruang pertemuan dan meletakkan jari-jarinya yang saling bertautan di bawah dagunya. Bab 1277. Dia menjawab dengan senyum bermata bulan sabit, "Kesalahpahaman. Saya pikir kalian berdua datang untuk mengajukan gugatan terhadap cewek. Lagi pula, seperti yang kamu katakan sebelumnya, itu tertulis hitam putih di kontrak. Entah cewek membayar kompensasi sesuai kontrak, atau Anda akan menuntut kami sampai kami bangkrut. Kesalahpahaman apa yang bisa terjadi?" Sudut bibir Eddie berkedut 2 kali mendengar kata-kata Jasper. Dia tertawa masam dan menjawab, "Tidak ada gunanya menyembunyikan ini dari Anda karena sudah sampai pada titik ini, Tuan Lain. Kakak saya adalah orang yang mendesak saya untuk datang ke sini, dan kami mendiskusikannya di antara kami sendiri. Namun, kami hanya melakukan itu agar tampak mengancam. Tidak ada kebenaran di balik pernyataan itu. Kami pikir Anda akan berkompromi karena tidak tahu tentang apa yang terjadi dan tidak ingin membesar-besarkan masalah agar tidak mempengaruhi karyawan Anda. Tetap saja, kejadian ini disebabkan karena aku dan kakakku tergoda. Kakakku sudah memberitahuku tentang ini sebelumnya dan aku sudah berpikir bahwa karena ini hanya sedikit potongan harga, mungkin kita semua bisa menutup mata dan melanjutkan. Saya tidak berharap insiden ini berkembang sampai titik ini." Setelah mendengar begitu banyak dari Eddie, Jasper bertanya dengan tenang, "Lalu apakah Anda akan menuntut kami atau tidak?" Eddie dengan cepat menjawab, "Tidak, pasti tidak." Eddie menendang Watt dengan kasar dan memarahi, Lain mengajukan pertanyaan, "Apakah kamu menjadi bodoh?" Watt menjawab Jasper dengan terisak, "Saya buta, Tuan Lain, saya minta maaf karena memulai konflik dan menyinggung Anda. Maafkan aku berjanji tidak akan berani menuntutmu lagi. Aku akan tinggal jauh, dan aku tidak akan pernah membuatmu marah lagi." Jasper melihat pemandangan itu dan menoleh ke Eugene, "Kirim mereka keluar, Tuan Rawls." Pada akhirnya, Eddie adalah presiden dari Lawyers Associates, dan perusahaan harus berinteraksi dengan biro yudisial berkali-kali di masa depan. Jasper tidak akan mendapatkan apa-apa dengan menyinggung industri hukum. Perusahaan Jasper melakukan bisnis, dan perdamaian adalah aspek kunci dalam hal itu. Belum lagi bahwa ini bukan masalah besar dan Jasper telah merencanakan untuk membiarkan mereka pergi sejak awal. Watt dan Eddie sangat gembira ketika mereka melihat bagaimana Jasper memutuskan untuk memaafkan mereka. Mereka berterima kasih padanya dan mengikuti Eugene keluar. Setelah mereka pergi, Jasper bangkit dan tersenyum pada Mortimer. "Mari kita bicara di kantor saya di lantai atas, Higgins." Mortimer bangkit dan menjawab sambil tersenyum, "Karena Anda telah mengundang saya, maka silakan memimpin." Jasper juga memanggil Wendy begitu dia tiba di kantornya di lantai atas. Karena ini adalah wawancara orang pertama yang memimpin Departemen Pengawasan, Jasper tidak berencana untuk melibatkan pendapat Malcolm, Chad, atau yang lainnya. Hanya pendapatnya dan Wendy yang penting. Setelah perkenalan singkat, Jasper duduk di sofa di ruang tunggu dan memberitahu Mortimer terus terang. "Terus terang, Tuan Higgins,
Saya sangat membutuhkan bakat luar biasa seperti Anda untuk membangun sistem pengawasan untuk seluruh cewek. Jika Anda bersedia bergabung dengan kami, maka saya akan terbuka untuk memberikan apa yang Anda butuhkan, baik itu bawahan, uang, atau otoritas. Anda hanya akan menjawab saya di seluruh perusahaan dan Anda akan bekerja secara independen dari sistem administrasi. Anda tidak akan terpengaruh atau diganggu oleh orang lain. Hanya beberapa kalimat yang diperlukan Mortimer untuk merasakan tekad dan ketulusan Jasper. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.